Apakah yang terbayang ketika mendengar nama Jembrana? Hamparan hutan yang luas dan ganas? Atau debur ombak pantainya yang masih perawan penuh pesona dengan kekayaan ikan yang melimpah, memberikan kesejahteraan kepada setiap warganya? Demikianlah Jembrana, mulai menggeliat di tengah-tengah dinamika ekonomi dan perdagangan global yang tanpa sekat dan garis batas. Selama ini, masyarakat dunia lebih mengenal Jembrana hanya sebatas atraksi mekepung dan seni jegok sebagai lokal genius masyarakat agraris di Jembrana. Sejatinya, Jembrana memiliki banyak potensi. Selain atraksi mekepung dan kesenian jegok sebagai produk budaya lokal yang khas dan satu-satunya di atas planet bumi ini. Sebagai gerbang barat Pulau Bali, Jembrana merupakan daerah lintasan yang tidak pernah sepi dari lalu lalang bagi siapa saja yang berkunjung ke Bali lewat darat. Ini tentu sebuah potensi, sebuah peluang, sebuah pasar potensial, sebuah harapan. Bagaimana agar potensi, peluang, pasar dan harapan itu menjelma menjadi kenyataan? Jembrana memiliki potensi alam yang perawan dan elok. Jembrana memiliki berbagai bentuk dan produk kerajinan dan kriya yang penuh unikum dan khas, yang siap untuk berkompetisi di pasar global. Sebutlah itu potensi di bidang kerajinan dan kriya. Jembrana memiliki produk wastra dari kerajinan tenun cakcak yang kemudian disebut sebagai kain songket Jembrana. Sentra tenun cakcak secara tradisional ada di daerah Segitiga Emas sebagai sentra tenun cakcak di Jembrana, masing-masing Desa Batu Agung, Desa Dawaru, dan Desa Sangkar Agung, termasuk di dalamnya Dangin Tukadaya, Sebual, dan Samblong. Dalam perkembangannya, sentra-sentra tenun cakcak mulai berkembang, sejalan dengan keberhasilan pemerintah Kabupaten Jembrana mengembangkan berbagai program yang bersifat inovasi dan edukasi, sehingga gengsi wastra khas Jembrana menjadi naik kelas. Berbagai bentuk dan corak wastra khas Jembrana, corak tomplokan, corak anggur, corak tapis, dan lain sebagainya. Setiap corak atau desain memiliki kekhasan dan unikum sendiri-sendiri yang membedakan wastra khas Jembrana atau songket Jembrana dengan songket-songket lainnya adalah selain kembangan dan corak serta desainnya, yang paling menonjol adalah keberanian pengrajin Jembrana memakai warna-warna dominan dan berani sehingga terkesan jreng dan sangat kontras. Selain wastra khas Jembrana yang diproduksi dengan alat tenun cakcak, di Jembrana juga berkembang kerajinan tenun dengan ATBM atau alat tenun bukan mesin dengan produksi berupa kain endek dengan corak dan desain yang diambil dari kekayaan alam dan budaya Jembrana. Selain itu, di Jembrana saat ini juga dikembangkan songket Jembrana tanpa sambungan yang diproduksi oleh kelompok tenun Putri Mas. Semua itu merupakan hasil kreasi dan kreativitas masyarakat yang tersebar di sentra-sentra industri kerajinan. Pemkab Jembrana by Dwi Iskandar, member of Indonesian Fashion Chamber. Demikian juga dengan bentuk-bentuk kerajinan dan kriya lainnya. Semuanya merupakan produk atau hasil karya pengrajin lokal. Bahkan tidak sedikit dari kerajinan hasil sentuhan tangan pengrajin Jembrana yang sudah memasuki pasar mancanegara. Selain produk kerajinan dan kriya, Jembrana juga memiliki potensi perikanan yang tidak kecil. Bahkan industri perikanan di Jembrana telah dimulai sejak awal tahun 80-an dengan sentra pengembangan di Desa Pengambengan, kemudian berkembang ke Desa Cupel dan Tegal Badeng. Dalam perkembangannya, industri perikanan di Jembrana menghasilkan ikan dalam kaleng atau sarden yang peredarannya sudah memasuki pasar mancanegara. Di bidang industri dan olahan pangan, terdapat beberapa produk olahan pangan yang cukup populer seperti jaja bendu yang diproduksi oleh kelompok usaha rumahan di Jembrana. Keberhasilan petani kakao Jembrana dalam menghasilkan biji kakao fermentasi
yang telah mendapatkan pengakuan Lembaga Standarisasi Kakao Dunia. Juga diikuti adanya kelompok unit usaha pengolahan hasil Cho Jan San yang terletak di Desa Gumrih yang memproduksi produk olahan coklat. Geliat industri kerajinan di Kabupaten Jemberana tidak bisa dilepaskan dari keberadaan koperasi sebagai simpul dan penyangga usaha. Hal ini bagaikan gayung bersambut antara kebijakan Pemkab Jemberana di bidang koperasi dan UMKM dengan berbagai kebijakan pemerintah di bidang pengembangan usaha dan jasa perbankan. Selain peran strategis yang dimainkan koperasi, Dewan Kerajinan Daerah atau Dekranasda Jemberana dengan berbagai kegiatan pameran produksi kerajinannya juga merupakan simpul penunjang berkembang dan menggeliatnya industri kerajinan di Kabupaten Jemberana, bahkan hingga ke mancanegara. Pelaksanaan kegiatan pameran ini adalah yang pertama, memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Negara yang ke-123 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-73. Pameran ini diharapkan dapat dijadikan ajang untuk promosi, komunikasi, dan kerjasama antara para pengrajin, baik antar pengrajin di Kabupaten Jemberana maupun pengrajin dari kabupaten kota di Provinsi Bali. Apakah capaian tertinggi dari geliat dan kemajuan industri kerajinan di Kabupaten Jemberana? Jawabannya hanya satu, meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat dan semakin dikenalnya Kabupaten Jemberana di kancah nasional, bahkan siap untuk memasuki gerbang pasar dunia.